3, 2, 1, go. Langsung. Oke, siap. 3, 2, 1, go. Walah. Lah. Ngacir. Nah, dan di sini juga speed limit change. Jadi kalau misalnya berubah, dia juga akan ngasih tahu. Cuman ya di kita di negara ini, Ya, geser-gesernya terserah kita ya. speed limitnya tiba-tiba 40 terus tiba-tiba nggak ada lagi. Iya. Pinjutnya lagi aktif. Benjol. Lagi aktif lagi. Kembali lagi. Komparasi lagi. Kemarin lagi. Ya, kali ini kita komparasi SUV compact ya. Yes. Untuk saat ini Compact sebenarnya EV. apa? EV. Ya, compact SUV EV. Ya. Oke lah. Jadi Geely EX5 itu udah lama banget. Yes. Yang terutama untuk varian Max ya udah lama. Ya. MG S5 EV ini masih baru hitungannya. Karena pas pertama kali launching banget itu mereka jualnya cuman varian yang Ignite dan Magnify. Sedangkan sekarang ada varian yang Magnify Max. Magnify Max yang sebenarnya head to head banget sama Geely EX5. Geely EX5. Betul. Dan EX5 ini sekarang kalau nggak salah beberapa bulan terakhir dia paling laris ya. Yes. Ya kan? Paling laris so far. Paling laku tuh sekarang. Nah, sekarang kita coba kebetulan ada tipe yang Max ini. Udah bisa kita pinjam mobilnya. Kita sebutin dulu harganya. Lu dulu Untuk deh. Geely EX5 tipe Max, dia ada 2 tipe ya. Ini tipe tertinggi, tipe Max, harganya 505 juta rupiah. On the Berapa? road. 505. Oh, 505. Oke, tapi temen gue ada yang beli terakhir itu 400-an gede harganya. Ya, Udah termasuk diskon bla 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 bla. Nah, tapi kan setiap kebijakan dealer tuh beda-beda. Ya. Dan untuk yang MG S5 EV Magnify Max ini harga normalnya 419,9 juta rupiah. 419. 419,9. Wow. Tapi sampai 30 September akan datang harganya jadi 399,9. Oh, Jadi bukan kuota ya, tapi ini berdasarkan waktu nih. Waktu. Ada rentang waktunya. Jadi sebenarnya good deal ini saat ini mau beli. Harganya di bawah 400 juta. Kalau misalnya kita beli di Jabodetabek untuk saat ini sampai tanggal 30 September. Oh ya, sebelum kita mulai, kita pinjam Geely EX5 ini dari Geely Andalan. Di Kemang Village ya, jadi di Lipo Mall Kemang. Kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan bisa samperin dealernya di Iya, Mall. pastiin lagi ada nggak diskonnya atau Iya. nggak promonya? Pasti Langsung aja ada. datang ke sana. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita buktikan kira-kira apa kehebatan dari kedua mobil ini. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Ya udah subscribe, mantap. Oke, kita mulai nanjaknya ya. Mulai dari Geely EX5. Dia tipe apa belakangnya? tipe Max. Max ya. Ya. Dia ada tipe Pro dan Max. Max itu lebih tinggi lagi Iya. dan MG pun juga Max. Iya. Oke lah, mobil ini berpenggerak roda depan ya. Yes, dia front wheel drive. Apalagi ya front wheel drive. Iya. Transmisi ya matic apalagi. Nggak ada transmisinya, Iya. langsung gear gitu ya ke roda ya. Drive mode ada Mobil 3 ya, listrik. Eco, Comfort, Sport. Kita pakai comfort Comfort. aja karena itu normalnya. Ya. Oh, berarti satu-satunya yang penggerak roda belakang MG S5 EV dong berarti ya? Yes, MG S5 satu-satunya nih sekarang. Iya ya. Ini kelasnya yang RWD. Iya. Yang RWD ada lagi tapi di atasnya kelasnya. Ya. Xpeng atau lagi Sea Lion. Ya, itu berarti dia- udah beda kelas. Kita udah pernah coba bikin nanjak mobil ini dulu. Yes, kita udah pernah waktu itu Agak berhasil banyak sih. berhasil tapi wheel spinnya agak banyak Iya, gitu ya. Namanya front Itu wheel kita drive. berlima waktu itu. Sekarang kita berempat yang kalau misalnya kita bagi pun berlima juga sih itu kan. Dan udah makan langsung. Aja paling langsing. Langsung kita langsung. Oke, waktunya ready. Dah. 3, 2, 1, go. Tetap masih wheel spin. Oke, Tetap terus wheel spin. terus.
Oh. Dia mikir dulu, wheel spin dulu, biarin wheel spin dulu. Setelah itu, Yes. baru dia bisa. Jadi karakternya emang dia lebih brutal di awal ya. Iya. Dia mikir dulu beberapa detik. Setelah itu, oh ini terlalu wheel spin nih, gua kurangin powernya gitu. Habis itu jalan. Baru jalan. Waktunya 19,08 detik. 19. 19. Ya karena nggak instan juga ya, langsung naik. Iya. Oke. Gitu sih. Sekarang kita coba MG ya. Yes. MG S5 EV yang Max. Oke, mobil kedua MG S5 EV, tapi Max. ini yang tipe Magnify Max, Iya. yang termahal dengan baterai yang lebih besar dan Motor listrik Motor listrik. lebih berpower. lebih powerful. Mana nih drive mode gue lupa. Driving control, normal, comfort, snow, custom. Normal dong berarti ya. Iya, normal. Oke. Dan ini satu-satunya RWD ya. Yes. Kita coba. Waktu itu aman ya. Yang Waktu itu tipe aman. Magnify biasa. Yes. Ini kan yang Max. Kita nggak tahu. Yang lebih powerful, harusnya lebih aman lagi. Iya sih. No drama. Enak sih kalau ngerak belakang tuh lebih pede aja nggak sih rasanya? Iya, dan di setirnya terasa lebih Nggak gimana, nggak intimidatif nggak, gitu. Iya, setirnya tuh nggak kayak Gimana gitu, kayak ada panik pressure-nya kan. gitu nggak ada. Ini loh, enteng aja gitu. Oke, waktu kita set dulu. Oke, waktu ready? Bisa digas? Oke, Ya. ready semua? 3, 2, 1. Langsung. Iya. Weng! Gila, tenaga ya. 8,13 detik. 8,13 detik. Buset, Jauh kayak pelor sih ya? bedanya ya. Iya. Emang agak Tapi- beda ya pas kita kemarin cobain yang Magnify, itu agak kayak lebih smooth. Bukan agak beda, beda banget. Iya, beda bener-bener banget langsung ya. gitu. Langsung tes gitu, langsung kayak didorong gitu dari belakang. Nice. Oke, nice. Kalau soal nanjak, ini emang RWD itu emang no debat lah ya. Yes, RWD SUV. Nah, sekarang kita coba seberapa ngebut kedua mobil ini. Saatnya drag race. Ya, kita sebutin dulu spek mobil masing-masing ya. Jadi setiap mobil ini dia ada yang tinggi di sana, ada yang rendah di sini, ada yang ya kayak gitulah Ya. intinya. EX5 dulu berapa? Untuk Geely EX5, kita mulai dulu dari tenaga. Tenaganya itu 215 horsepower, torsinya itu 320 Nm. Nah, lo berarti gede di HP, sedangkan gua gede di torsi. Jadi tenaganya ini 201 HP dan torsinya lebih gede dibanding itu 350 Nm. Gitu Baterai, sih. ukuran baterai? Oh ya, baterai ini lebih gede, dia 62 kW. Oh, Kilowatt oke. hour. Untuk ini baterainya itu 60,2 kWh. Oh, gua 62, berapa gitu, 62 aja intinya. Range ini 490 km NEDC. Kalau ini range-nya 515 NEDC juga. Wah, Jadi ini Jauh. memang lebih gede karena kemarin memang ada varian yang Magnify lebih kecil baterainya, lebih powernya lebih kecil juga. Nah, sekarang ada Max ini fungsinya itu buat tutupin yang high performance-nya lah intinya, yang lebih power lebih tinggi. Dan gimana untuk ngecasnya? Ngecasnya, jujur gue belum ngetes mobil ini ngecas di SPK lu karena kan gue ngecasnya di rumah. Nyampe rumah dicas aja udah gitu. Klaimnya mobil ini bisa dari 10 sampai 80% itu cuma 26 menit aja. Tapi kecepatannya 150 kW. Artinya mobil ini bisa inputnya bisa peak-nya bisa 150 150 kW. Dia kan nggak mungkin konstan 150 Iya. terus-terusan. Awalnya dia baru dicas pasti kayak 80, 90. Nanti ketika baterainya udah stabil suhunya naik. baru dia gaspol naik ke atas. Iya. Untuk Geely dia charging speed-nya 120 kW. Tapi ya realnya sama aja kalau kita ngecas. Kemarin gua ngecas dapat cuma 101. Tapi itu udah cukup 105. banget cuy. Iya. Buat mobil China apalagi ya. Karena Iya, rata-rata mobil itu China udah the apalagi best di itu. kelas ini charging speed-nya tuh rata-rata 80 kW. Iya, contoh kayak Atto 3 80 mentoknya. Iya. Apalagi Ya, J5 lawan-lawan, juga kayak iya. gitu. Omodaan juga segitu. Iya. Jadi agak jarang sih mobil Cina terutama yang di atas cepek gitu loh.
Sebenarnya banyak ya mobil Cina dengan atas cepet, cuman yang Ya di harga segini, di kelas ini. belum ada. Iya, belum ada. Oke lah, kita akan coba kira-kira dari kedua mobil ini mana yang lebih ngebut. Langsung aja. Oke, saatnya kita persiapan dulu sebelum track race. Aktifin mode sport. Kalau ada sport plus silakan. Dan matiin ESC off. Traction controlnya juga dimatiin. Oke, nanti AC kita matiin juga ya. Oke, AC udah mati, ESC off, mode sport. Kita nggak usah tahan rem ya, langsung lepas gas aja ya. Oke, siap. 3, 2, 1, go. Walah, lah, ngacir. Oke. Edan. Gila kenceng banget. Wow. Wah, mantep sih. Udah lama gua nggak ngetes mobil listrik RWD, dites akselerasi kayak nggak ada wheel spin, langsung ngacir aja udah. Buset, langsung ngacir ya bener-bener tuh. Langsung kayak boom, langsung jadi pelor dia. Oke lah, emang dari segi HP ya, horsepower-nya memang sedikit lebih besar di X5, tapi torsi sih, karena untuk tarikan awal itu torsi itu sangat penting ya kalau kata gue ya. Jadi torsi gede itu akan lebih duluan untuk kedorong mobil. Iya bener. Ini di bawah tuh tenaganya kayak kurang, tapi lama-lama kenceng. Kalau itu dari awal langsung Asli sih. Oke, jadi seperti itu hasil drag race-nya. Emang MG S5 EV yang Magnify Max sedikit lebih unggul. Oke, kita akan tes kenyamanan. Kita mulai dari Geely EX5 dulu yang terkenal soal bantingan yang empuk. yes. Gue suka duduk di mobil ini, joknya bisa rebah gitu loh, Mike. Kayak enak gitu. Oh, ada step-stepnya ya? Tapi dia kalau nggak salah ada mentoknya. Oh iya, ada stepnya. Oh. Ini gue paling nyender segini. Nice. Oke, sekarang kita tes bantingan seperti biasa berapa kali ayunan ya. Iya. Kita tahu mobil ini empuk bantingannya. Tapi tadi jeduk juga ya? Duduk gitu, gue di Ada, belakang. ya, ada. Kita coba. 1, 2, setengah. 3 lah. ya. Tapi yang ketiga itu pelan banget, kayak reboundnya bagus iya, gitu. Iya. Kayak ya 3,5 sih, 2,5 sih hitungannya. 2,5 ya. Emang sih ini bantingannya berasa empuk. Tapi emang karakter Geely itu masih ada di mobil ini. Ngayun. Ya. Ngayun gitu loh. Tapi ya Emang kayak gitu kali emang nggak sih? agak susah sih lo mau mobil empuk dibikin empuk jadinya ngayun. Bisa sebenarnya. Bisa tapi, sih sebenarnya tapi ya. suspensinya akan jadi lebih mahal banget gitu Ya. loh. Reboundnya kita bisa atur seperti apa, kompresinya seperti Kan apa. ada juga orang yang berapa mobil, kalau misalnya mobil Cina kan terkenal empuk, ya kan? Iya. Dibikin agak lebih kaku, tapi malah jadinya nggak enak kakunya. Iya, benar. Tuh. Karena rata-rata mobil di Cina yang kita coba di Cina empuk semua, Empuk cuy. semua, betul. Ya karena jalanan di sana ya. Iya, bagus bagus. jalanannya Ini ya. kayak jalanan di pik kayak gini ya bagus. Iya, gitu. bagus. Ini pik 2 ya, bukan pik 1. Iya, ini pick 2. Tapi di pik 1 jalanan konblok kayak gitu pun juga halus gitu, nggak tuing gitu. Iya, udah dirapihin, cuy. Oke, sekarang kita tes kekedapan kabin. Ya. Siap? 30 ya? Berapa kecepatannya? 35. 35. Oke, gas. Hasilnya 65,5.
kedap sih. Sebenarnya kita dengar di dalam sih kedap. Iya. Iya. Biasanya berapa sih angka kita? Gue mobil lupa. ini nggak ada double glass. Ini nggak double glass. Sama yang itu juga. Satu Oh, lagi iya? juga nggak. Tapi kedap. Iya. Kedap suara road noise-nya. Bannya juga, Konblok itu rada kasar ya Iya. jalanannya ya. Surface-nya kasar lah. bannya road noise-nya juga nggak terlalu kedengeran. Iya. Empuk. Ya, kalau untuk saat ini ya kita belum cobain MG ya, belum cobain langsung gitu kan. Ya. Sejauh ini nyaman sih. Ntar habis coba Nyaman. MG baru kita kasih kesimpulan. Yoi. Mobil selanjutnya MG S5 EV. Ya. Yang gue duduk di belakang paling berasa sih joknya setelah gue ya lebih empuk. Enggak, mirip-mirip sih empuknya sih. Oh, Tapi iya? lebih tegak rasanya. Oh, tapi buat gua sebagai driver seatnya lebih empuk menurut gua daripada Iya, Cilik. kadang kan set depan sama belakang kan beda ya. Iya. Oh, sama jeduk juga. Iya, iya. Oke, kita akan coba di turunan ini kecepatan 60 ya. Ya. 1, 2. Dua. Tapi emang berasa kakunya. Ya, kalau misalnya kita Kaku. ngomongin kaku berasa beda ya. Iya, kayak di travelnya MG. dikit doang, tek gitu doang. Ya, tapi menurut gua ini malah agak lebih pas tuningnya. Iya, kalau tadi kempukan banget Iya, ya. yang tadi keumpukan banget. Ya ini kakunya bukan kaku nggak enak ya, Iya, ini- kaku enak sih. kaku enak, bukan kaku yang nggak enak gitu. Iya. Ditambah lagi tadi kan kita udah cobain tes nikung ya. Ya, Ini berasa tajam banget kayak belok aja udah langsung gitu. lengket kan sama aspal. Iya. Nah, apa gue bilang? Gue dari zaman mobil ini media drive ya, gue cobain ke Bandung, bisa enak banget ini mobil kayak makin ngebut makin turun, downforce-nya makin berasa Yes. gitu loh, kayak Yes. stabil gitu di. Tadi yang gue berasa banget, gue nikung tajam sih, nikung terus. Itu buset, yang ini udah terkontrol gua banget mobilnya. itu yang gue berusaha sampein di video sebelumnya yang di Magnify biasa. Heeh. Tapi orang-orang pada tumben nih Michael bagus-bagusin. Emang Tapi bagus. Tapi emang ini mobil handlingnya the best sih. Iya. Gue harus bilang Bahkan di atas kelasnya ya, Mac ya. Iya. Seperti si Lion Xpeng itu masih gitu mobilnya, masih Iya. kelemar-kelemar gitu kan Iya. belok. Ini Ah. lebih sigap cuy. Kalau emang lebih sporty ya ini sih. yes. Gue harus bilang kalau misalnya di antara kedua mobil ini ya, karena kita lagi compare, ini mobil lebih enak untuk dibawa. Iya. Lebih fun to drive, lebih enak posisi duduknya, tenaganya juga enak gitu, dan dia rear wheel drive. Iya. Mobil yang RWD itu di mana-mana sebenarnya lebih enak daripada bawa mobil FWD. Dan ini dia 5-link cuy. Jadi apa namanya? Suspensi belakangnya lebih EX5 itu multi-link, Iya. tapi ini lebih kompleks lagi yang ini. Oh. Linknya lebih banyak, makanya handlingnya lebih oke gitu. Oke, sekarang road noise ke kedapan kabin. Ya. Udah siap? Coba. Oke. Tadi berapa ya? 65 ya? Lupa mas. Ya. 65-an ya. 3, 2, 1. Puluh 60,2. Oh, ini lebih dari angka desibel sih lebih kecil ya. Kok jauh? Iya, tadi 65 yang itu. Sebenarnya kalau gua ngerasa dari segi road noise ya mirip-mirip sih sebenarnya. Gue malah ngerasa ini sedikit lebih berisik. Enggak, ini dari angka 60, tadi 65. Tadi kan ada lonjakan tuh, ting Ya. nung, langsung 66 di sini. Ya gua riset ulang kan, tuh yang ting nong ini nih, Nah, ini alert buat speed limit kan. Ya. Pas gua ulang lagi, ya mungkin jarak-jarak 60 meter kali tadi ya, Ya. itu angkanya 60,2. Tapi kalau gua ngerasa ya, gua duduk di belakang soalnya Mike, ini kan kita ngerekamnya dari belakang kan. Mirip-mirip sih. Road noise itu enak dua-duanya gitu. Ya. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya kita simpulkan ya, untuk Anda yang pengen disupirin duduk di belakang, EX5. EX5, pasti. betul. Tapi Tapi enak kalau banget misal- dari rebahnya enak, lebar, Yes. legroom banyak. Tapi kalau kita nyari mobil buat kita aja pakai sehari-hari. Nyetir, bawa anak-anak nyetir. di belakang gitu. Ini Ini sih. benar. Yang suka nyetir sih pasti akan suka di mobil nih. Yes. Saatnya bahas desain. Dan kita bahas sesuai yang kita lihat ya. Secara subjektif kita berdua lah. Gimana pendapat kita soal kedua mobil ini.
Gua eksterior jujur aja Geely X5 itu lebih normal aja gitu bentukannya. Kalau ini kan lebih berani gitu ya. Lebih aerodinamis, lebih sporty rasanya gitu kan kalau kita lihat. Karena mobil ini banyak lekukan tajam. Nih garis-garisnya. Ini lebih ke sporty, ini lebih ke elegan Iya. desainnya, lebih ke tone down, belakangnya juga agak halus. Kalau ini kan Iya. belakangnya langsung jebret, potongan Makanya juga. ini potongannya kayak tajam gitu. Apa namanya? Iya. Gitulah intinya. Tapi ya kalau misalnya lo ngomongin desainnya ini, dia ada ventilasi-ventilasi di sini Iya. yang beneran, yang aerodinamis gitu. Jadi tabrak angin dari depan, bisa keluar dari samping sini nih. Iya. Bisa jadi juga itu membuat mobil ini lebih hemat listrik. Iya, karena apa? Koefisien dragnya Iya. bisa lebih bagus, tapi kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu angka-angka Nah, itu. tapi kalau gua ngelihat dia lebih anggun aja gitu, kayak enak aja gitu, normal. Yes. Untuk Geely X5 memang di mata gue lebih cakep ya, maksudnya bisa gampang enak Keterima, diterima gitu. Apalagi Gitu. dalam warna putih kayak gini ya, ini gue suka Iya. banget. Ini cakep sih. Kemarin-kemarin pernah gue pinjam yang abu-abu, ada yang hijau segala macam, tapi kalau putih ini beda ya. Iya, enak putih sih. Iya. Kalau hitam mati warnanya. Kalau Putih sih. kalau MG S5 gue sukanya dalam warna hitam. Iya, karena gua beberapa kali ngelihat udah lumayan banyak nih mobil di Iya, banyak jalan, banget tapi di warna jalan. hitam. Ya, warna hitam. Tapi kalau nggak salah dia cuma ada 4 warna, ada merah, hitam, putih, abu-abu kayak gini. Iya. Gitu Warna sih. hitamnya cakep, sama-sama ada roof rail ya. Iya. Sebenarnya dari Ah. spek eksterior mereka mirip-mirip. Kamera banyak juga 360 ada, sensor depan ada. Tapi- Lampu sama-sama LED. Tapi gue suka MG-nya karena dia masih konvensional ya. Handle pintunya. Pintu iya. Ini masih bisa yang ditarik seperti biasa, yang normal, bukan yang ngumpet-ngumpet di dalam seperti itu. Iya. Yang dikit-dikit wah keluar sih. Iya. Dan kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke mobil, kita harus effort unlock dulu. Iya, unlock dulu biar dia keluar. Biar dia Net, keluar baru dia gitu. bisa tarik gitu. Gitu sih. Nah, kalau kita ngomongin interior, gue lebih suka ini. Karena interiornya ada tombolnya sih. Itu Iya. yang gue suka. Ya, Tombol AC, tombol fisik volume, home-nya ada, Ya, ngatur apa spion, ya. masih. Ini juga sih. Atur spion juga masih. Oh, masih itu. di sini. Tapi kan dia lebih mayoritas banyak Di layar. Di layar. Betul. Masuk mobil ini langsung lihat, kok tombolnya minim, mau gedein AC. Oh, ini bisa Ke layar bisa, dulu. Enggak, bisa diputar. Oh, ada knob-nya. multifunction Iya. button, scroll gitu ya? Iya, tapi scroll itu cuma bisa buat AC, fan speed, sama gedein Volume. audio. Hmm. Coba kalau misalnya lebih banyak yang bisa diatur kan. Ya, kayak dipencet sekali jadi apa, kayak 2 kali berapa gitu. ya. joystick kan lumayan kan buat layar. Iya sih. Tapi untuk semua ventilated seats-nya segala macam itu masih harus bongkar layar. Nah, Apalagi, gua masih ventilasi dari layar sih. ya tapi kan ada tombolnya di situ dedicated kan? Enggak. Iya, tombolnya Oh iya, ada di luar layar Iya. itu, ada di pojok Oh, ini gitu. kan harus pasti ada. buka dulu AC-nya dulu, baru habis itu pindah ke seat. Baru Oh, naikin iya, agak. ventilated seats-nya agak kan repot sih. lumayan kan? Dan kalau kita ngomong soal UI, user experience-nya ya, User interface. interface. User interface ya, ini lebih gampang dipakai orang-orang yang belum terbiasa sama mobil Iya, inilah. Untuk orang yang pengen simple-simple aja menggunakan layarnya lebih gampang pakai ini. Iya, Karena semua gampang, jelas, ada di situ gitu. iya. Kalau Nah, ini layarnya bagus banget, jernih, keren besar, gitu. keren. Visualnya bagus. Grafiknya bagus. Tapi terlalu banyak di Tapi dalamnya. pas nyari-nyari ininya di mana ya? Ini di mana ya? Ini di mana ya? Sunroof aja harus di layar. Oh iya? Iya. Oh ini masih tombol. Nah ini kan biasanya kan orang langsung sunroof cekrek nyet tuh buka Iya. gitu. Ini kayaknya lu Lo buka harus dulu. ke home-nya dulu menu, baru pencet. cari. Ya? Hah? Oh ini ada tombol kecil gitu di atas sunroofnya, Iya. tekan itu dan habis itu baru digeser buat dibuka. Tapi kalau untuk orang-orang yang high tech ya, ini cocok sih. Iya. Kayak dikulik itu bisa banyak gitu loh yang bisa dikulik. Sedangkan kalau orang yang nggak mau ribet, biasa-biasa aja pengennya ini sih. Iya. Karena ini lebih gampang user interface. Ya tapi balik lagi ya, desain itu selera Iya. masing-masing. Gue suka eksteriornya ini, gue suka interiornya ini dengan tombol ini. Iya. Iya. Tapi tenang kok, katanya di gen mobil selanjutnya itu akan banyak tombol lagi, Iya. kembali lagi. Saatnya bahas fitur dan akomodasi. Ya, kita, kita mulai dari MG S5 EV Magnify Max. Yes. Dan langsung kerasa ya masuk ke dalam mobil ini, nggak usah ngomongin fitur dulu, kursinya lebih nyaman.
posisi, apa jok empuk? Joknya empuk, lebih Oh, emang dipeluk. Geely lebih keras. Bukan lebih keras, tapi ini lebih terasa dipeluk sama joknya. Iya. Dan enak gitu, empuk gitu. Posisi duduknya Iya, sih yang posisi gokil. Ini driving mobil bisa positionnya rendah sih, ini banget. The best sih driving positionnya menurut gua. Oke, kita ngomongin The fitur. best-nya kenapa? Setirnya. Iya, the bestnya itu karena setir driving positionnya kita rendah nih posisinya, duduknya ya. Setirnya pun juga bisa, ini Jauh. rendah banget, dan kalau misalnya kita mau mundur nyender banget, ini masih bisa ditarik. Iya. Tuh, enak banget. Itu sih makanya nilai plus gua nyetir mobil ini kayak posisinya enak lagi kayak Dan- mobil Eropa. Dan gue suka bentuk setirnya seperti ini. Heksagonal. Beda ya, itu juga agak gitu, Flat tapi bottom. ini enak aja gitu karena dia posisinya agak lebih rendah. Iya. Kalau situ kan agak tinggi tuh. Ini mirip setirnya iX tau, Mike. BMW iX. Kayak Emang kotak iya? di atas, kotak di bawah kayak Oh ya, tapi iX kan lebih iya, lebih ini, tajam-tajam iya. lagi. Kalau ini enggak, ini enak dan gripnya enak di sini. Oke, kita bahas fitur deh ya. Ya. Untuk fitur udah pasti ada lengkap ya di mobil ini. Ya, ADAS itu apa? ADAS itu fitur yang membantu pengemudi dan juga fitur soal keselamatan. Dia bisa ngerem otomatis, buka pintu dia ngasih tahu, ada blind spot monitor. Dan Terus- di sini namanya MG Pilot. Iya, nama ADAS-nya ya. Dan bisa kita custom juga kalau misalnya kita mau ya. Iya, bisa di custom. Jadi lu setting-setting dulu baru di custom. Iya, speed limit recognition-nya bisa kita matiin, front collision assist supaya kita nggak nabrak depan, bisa nyala atau matiin juga. Iya. Jadi dia bisa itu, Mike, Dan baca speed limit yang ada di pinggir jalan Yes, gitu, misalnya betul. 40 atau berapa dia bisa baca. Nah, kan sini on off gitu. Iya. Nah, dan di sini juga speed limit change. Jadi kalau misalnya berubah, dia juga akan kasih tahu. Cuman ya kita di negara ini Ya, geser-gesernya terserah kita ya. speed limitnya tiba-tiba 40 terus tiba-tiba nggak ada lagi. Iya. Kan? Jadi dia akan bunyi terus ting 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 40 gitu. Jadi kadang ada yang matiin ya. Sini speed limit change, audible warning, front collision assist bisa alert atau bisa ngerem. Iya. Jadi kita bisa pilih, kadang ada yang kita nggak suka gitu. Dia ngerem mendadak, takutnya ditubruk dari belakang atau Iya. apa, kita bisa matiin dan menggunakan alert aja. Karena jalan Indonesia sangat sepi sekali ya kan. Yes, betul. Tapi perlu diingat, ADAS di mobil ini nggak sesensitif itu ya, jadi Iya. bagus gitu. Jadi nggak tiba-tiba kayak di selak motor di depan Iya. dia ngerem sendiri. nggak tiba-tiba Bahkan ada loh, Mike. Dia ngeliat bayangan, Mike. Bayangan Ngerem. kita masuk ke tunnel gitu. Iya, ngerem. Dia ngerem, cuy. Ada brand mobil yang kayak gitu Betul. tuh. Nah, untuk di mobil ini enggak ya, dia lebih pinter. Dan kita bisa setting juga alertnya, sensitifnya seperti apa, bisa. Iya, low, medium, high High. gitu. Dan ini semua alert ini bisa kita override ya. Kalau misalnya dia mau ngerem mendadak, kita tahan gasnya, dia akan Jalan terus Lanjut, gitu. iya. Artinya kita sadar gitu ya Iya, dalam kondisi itu. terus habis itu ada lane departure assist juga, bisa di assist setirnya ditahan Iya. atau bunyi aja gitu. Iya. Sensitivity-nya juga Pas bisa kita lagi set. nginjak marka jalan gitu, nggak Yes, sengaja gitu ya. Dan ada emergency lane keeping, kalau misalnya kita lagi nggak fokus nih gitu kan. Paling dia cuma ngedorong, tapi kalau misalnya kita mau pindah jalur, ada mobil yang tiba-tiba dia akan ngedorong. Iya. Apalagi kalau misalnya di pinggir-pinggir tol, marka jalan yang di tengah kan beda sama yang di pinggir. Pinggir kan lurus terus tuh, nggak putus-putus. Ya. Nah dia itu akan ngelawan sih kayak gitu. Iya, Artinya lu dari pasti. pinggir ini bahaya gitu. Ya. Dan ini mobil juga ada driver fatigue warning di sini. Iya. Ya, jadi dia akan Kita nguap, kita nguap, lagi lihat HP akan mata dikasih kita notif. ngantuk atau apa, dia pasti akan ngasih tahu, istirahat coy. Iya. Ngopi-ngopi katanya. Kopi dulu. Ya pastinya kayak fitur kayak adaptive cruise control, lagi ping assist-nya udah pasti ada di sini. Iya. Dan ya udah pasti adaptive cruise control ya Iya. di mobil. Apa lagi ya? Dan di mobil ini yang gue suka banget ya, dia bisa one pedal driving. Iya. Gue kalau pakai EV harus pakai one pedal driving. Oh lu suka ya? Gua nggak nggak suka lagi. Gue nggak suka Ini pindah-pindah. settingan gua tuh, one pedalnya gua matiin, adaptive brakingnya gua bikin low. Jadi seperti kayak coasting mobil biasa aja gitu. Nggak suka. Gue suka Ya. one pedal, kaki gue diam di tempat, gue nggak usah pindah-pindah ngerem. Ada yang mobil depan lebih pelan, ya gue angkat aja dikit. Iya. Ya itu preferensi orang masing-masing ya. Tapi itu terserah. juga membutuhkan kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Jadi orang yang baru banget, saran gua sih jangan. Pasti enggak. Iya, pasti kayak nggak nyaman jadinya. Iya. Itu harus Tapi itu plusnya. belajar dulu. Plusnya punya mobil EV itu one pedal driving.
Iya. Kalau mobil Seperti mobil listrik Iya. gitu. Itulah karakternya mobil listrik. Iya, kalau ada mobil listrik tapi nggak ada one pedal driving kok ngapain beli gitu. Iya. Energy saving mode juga ada di mobil ini. Regenerative braking bisa kita pilih low, medium, strong atau adaptif ya. Jadi dia ngikutin menggunakan radarnya dia atau kamera dia. Mobil depan lagi agak jauh ya dia nggak regenerative braking, dia tetap coasting gitu kan. Tiba-tiba sampai deket baru dia Ngerem. rem gitu. Auto hold ada. Ini mode apa? Light press, heavy press. Itu yang auto hold-nya kayak Mercy, lu injek dalam. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya auto hold-nya itu nggak akan aktif ketika kita ngerem yang pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Iya. Oke, ini sih bagus ya karena kita kadang males kita sentuh dikit tiba-tiba udah kunci. Iya, jadi sesuai Ya kan? kebutuhan kita mau kapan pakai auto hold-nya. Kalau lagi macet-macetan kita nggak butuh ya udah nggak Kita usah. tekan dalam gitu. Iya. Hold design control udah pasti ada, comfort braking juga ada loh. Jadi mobil ini emang smooth banget. Iya. Jadi bisa dibikin comfort braking, nggak cuman itu, regenerative brakingnya juga smooth banget. Apalagi ya kayak fitur-fitur lainnya kayak pendingin jok ada. di mobil Ya, ini. ventilated seats sudah pasti ada, Ada dan tombolnya ini bahkan tombolnya di dedicated situ. di samping sini ya. Jadi kita nggak usah bongkar-bongkar menu untuk cari itu. Kamera 360 ada. Tinggal Tuh, pencet. tinggal pencet kiri kanan gampang, dan bisa kita set di favorites ya. Iya. Mau kita set Favoritnya favorites ada gua- 2. 361, satu lagi buat regenerative braking. Ini regen. Nah, Jadi ada 2. iya. Tuh. Ada juga yang ganti ini buat drive mode, terserah Iya. sesuai selera. Jadi ada 2 lah Betul. tombol bintangnya di situ. Betul. Dan Nah, ini ini mobil udah Apple CarPlay, interface-nya. Android Auto. Ini interface-nya gampang banget buat dimengerti. AC udah sini aja gitu. Simpel aja tombol. Simple Kayak, gitu. ya udah nggak ada harus Ah, gimana-gimana kan. Suhu bisa kita ganti sini atau bisa kita ganti dari sini. Tuh. Iya. Jadi ada tombolnya. Kita nggak usah buka-buka layar. Fan speed juga udah di sini, ya kan? Enak. Ini seat buat ventilated seats-nya, tapi udah ada dedicated Shortcut-nya. tombol di sini, shortcut-nya. Dia juga ada weather, jadi mobil ini terkoneksi dengan internet ya. Ada eSIM-nya. Jadi dia bisa ngelihat cuaca hari ini. Apple CarPlay, Android Auto tadi, navigasi juga ada. Oh, ini untuk setting ke rumah ya. Ya, navigasinya dengan ini lagi Mike, apa traffic. Traffic ya. Iya, ada trafficnya tuh. PIM aja kelihatan nih. Iya. PIM-nya 3D pula. Iya. Nah, jadi mobil ini juga punya fitur yang apa namanya? Apps yang langsung built-in di mobil ini kayak Spotify, YouTube, TikTok. Itu ada langsung di sini. Yes. Jadi sebenarnya tinggal konekin aja, masukin sign in kan. Ya. Udah bisa muter. Dan di sini juga ada MG Touchpoint atau Rescue ya. Iya. SOS kalau terjadi apa-apa. Iya, biasanya SOS itu akan nelfon secara otomatis ketika ada tabrakan. Iya. Dia langsung halo gitu. Halo. Nah, ini buat chargingnya, gambar baterai ini juga bisa kita set ya. Intelligent battery heating kalau misalnya kita daerah yang dingin. Iya. Ini low temperature reminder juga ada. Energy consumption kita bisa lihat grafiknya ada di sini. This journey, last journey kayak apa. Dan mobil ini juga ada V2L. Iya. Ini ada gambar tenda nih kalau kita camping kan. Iya, kita udah pernah coba juga dulu Iya. di MG4EV ya dulu ya. Kita camping purely menggunakan listrik dari Mobil. mobil gitu. Dan ini bisa kita set limitnya. Udah sih, sesimpel itu aja Sesimpel udah. Itu. Sunroof ada di sini, bisa dibuka dan tombolnya ada di sana. Oh, wireless charging ada Mike di situ. Yes, ini di tengah sini ada wireless charging Dan ada phone Ini. holder juga. dan juga ada phone holder. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ngecas, kita taruh sini aja udah. Iya. Enak gitu. Cup holder 2 di sini, tuas transmisi di sini. Tapi gue parking yang brake kurang di sini. mobil ini nggak ada card holder. Di situ nggak ada. Lah ini aja jadiin card holder. Oh iya, bisa juga sih. HP taruh sini. Iya. Itu bisa jadi card holder juga. Nah, di sini ada sunglass holder juga Gue ada. udah jarang banget cuy ngeliat ini nih sekarang di fitur-fitur Iya. mobil sekarang. Apalagi mobil Cina. Iya. Udah polos aja. Sekarang benar-benar udah nggak ada lagi. Iya. Udah jarang lah kayak gitu. Vanity mirror semuanya ada lampunya. Apa lagi nih? Oh, ini lampu di sini ya. Iya. Oh, ini tombol-tombol buat buka sunshade-nya, sama bisa buka juga sunroof-nya. Iya. Bisa tadi gue udah ngomong. Nice. Oke, sekarang gimana untuk akomodasinya? Jadi ini kondisinya Mike yang duduk, gue duduk di belakang ya. Ya. Ya kalau misalnya orang yang lebih kecil lagi, seperti videografer kita berdua, itu akan lega banget. Yes. Tapi pas gue sama Mike pun masih ada lah 2 jari lah di belakang. Tapi emang karakternya
dia itu kayak agak nekuk ya ininya, alas joknya agak nekuk ke atas. Supaya menopang paha. Iya. Tapi memang agak tinggi sih lantainya. Iya. Emang berasa lebih tinggi. Dan joknya pun senderannya pas. Nggak tegak, nggak begitu rebah juga. Bisa di-adjust nggak? Nggak, cuman 1 step aja. Tuh. Oh, udah segitu aja. Iya, segitu aja. Ada cup holder di sini dan ada kisi AC dan USB Type-C. Gitu sih. Untuk baris kedua masih oke lah. Nggak sempit. Dan gimana untuk ruang akomodasi barangnya? Tadi kita udah tes, itu 427 liter luasnya. Dan enaknya lagi ada partisi di sini. Jadi barang-barang itu nggak kelihatan ya? Iya, aman lah ditaruh di belakang. Di bawahnya ada tempat lagi? Ada, tapi kompartemen kecil sih kayak buat taruh toolkit, Oh. bla 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 gitu. Jadi nggak sewow itu untuk di bawahnya. Oke, untuk Geely EX2. 5. 5. Ya emang kita ngelihat di sini langsung wow gitu ya. Ya, Kayak- ini mobil memang terasa lebih lebar dan lebih panjang sih ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin fitur, ya ini depan layar, tipikal mobil China zaman Iya. sekarang ya kan, layar yang cuma nampilkan kecepatan di sebelah kiri, power outputnya, ya kan, sisa range, baterai dan lain-lain, regen, sama di sini tuh trip meternya bisa kita ganti-ganti. Iya. Tapi Informasi interface-nya ya. gue suka sih, Geely. Bagus, pemilihan fontnya bagus, posisinya di mana gitu, Ini. nggak ganggu. Iya. Ya, tapi ini kayak dia pakai apa? Pabrik yang sama sama Iya, brand iya, China iya, lain iya. sama gitu. Kayak lu lihat di Cherry Tiggo 8, Iya. Cesa kayak gitu. Layarnya gini semua, jadi ini agak boring gitu. Iya, emang rata-rata sih mereka pakai satu vendor mungkin Iya. ya. Ukurannya 15,6 ya kalau nggak Iya. salah ya. Kayak semuanya sama deh. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin layar tengah, di sini memang tuh gambarnya aja Iya, tajam ya. tajam banget tuh warna-warnanya gitu. Iya, iya, iya. Ini boleh banget sih layarnya. Iya, bagus layar, tajam. Dan kalau misalnya kita buka nih kan grafiknya tuh, gambar mobilnya ada gitu. Beda warna tapi mobilnya ya? Kayak mobil ini mobil paling narsis ya. Iya. Gambar mobil ada di mana-mana ini. Coba di lu buka sini. pintu, Mike, di situ. Lu buka vehicle control ada gambar mobil lagi gitu. Coba yang tadi. Apa? Balik lagi yang tadi. Oh, Coba. tapi nggak kebuka Enggak, pintunya di sini ya? yang kebuka nih. Oh, iya di instrument Iya, clusternya kebuka. Nah, di sini ini shortcuts-nya ya. Shortcut-nya itu ini buat buka atas ya kan. Panoramic roof-nya dan ini juga bisa dibuka ya Iya. kacanya. Sama dong berarti kayak. Sama tuh bisa dibuka gitu. Oke, kita tutup lagi karena panas. Tapi itu semua lewat layar karena di sini nggak ada tombol ya. Oh. Semua itu lewat layar. Ngatur jok. Ngatur Bisa. jok juga di sini bisa, ngatur jok penumpang kita juga bisa dan penumpang ini ada leg rest-nya ya. Iya. Jadi dia bisa selonjoran. Iya, enak ya. Dan juga ada kursi pijat Iya. dan ventilated seats di mobil ini. Terus habis itu kita langsung ke vehicle controls. Dia ada heads up display di Iya. sini. Nah, ini ada ngasih informasi speednya, speed limit warningnya, ADAS-nya, ada gambar mobil belok kiri kanan atau mobil jalur kiri kanan tuh ada di heads up display juga. Oh. Di sini ada, di situ juga ada. Steering wheel button ini bisa kita custom tombol bintangnya tapi cuma satu. Apa? Ini Oh, bisa bikin apa di situ? Oh, 360 bisa, yang lain bikinnya bisa. 360. Ada easy exit juga buat passenger dan driver. Ya, jadi Kalau kita joknya akan menyesuaikan ya. Joknya akan lebih memudahkan penumpang atau driver untuk naik turun. Dia ada walkaway lock. ADAS-nya di bawah sini. Ada drive mode juga ada 3, Eco, Comfort, Sport. Regennya juga ada auto sama dengan MG ya. Iya. Low, medium, Sebenarnya high. mah kalau kayak gitu-gitu mah mereka mirip-mirip, coy. Mirip-mirip Dari betul. ADAS Betul. sama cara kerja EV-nya mirip-mirip. Yes. Nah, Tapi ini ada one pedal. nggak Ini. ada. Oh, itu lebihnya ada one pedal drive. I-pedal lah di sana ya. Iya, bukan iPedal, one pedal. One pedal. Dan juga nih di sini steering assist-nya bisa kita set ya comfort, standard atau sport, Iya. bobotnya. Tapi bobotnya nggak ada feedback-nya sama sekali. Enteng banget gitu ya. Enteng banget dan kita masuk lubang ya nggak kerasa kita masuk lubang nih setir gitu. Ya sebenarnya ada orang yang suka juga, tapi kalau Ya. orang yang pengen ada feedback Tapi dari mobil dia kembali gitu loh. itu kembali ke fun to drive-nya ya. Iya. Itu nanti kita bahas. Brake pedal juga bisa kita set comfort sama sport, jadi bisa comfort braking atau lebih
tajam gitu. Lampu untuk hidupin lampu mobil semua di layar. Iya. Fog lampnya juga high Tapi semuanya levelingnya. udah auto kan? Udah auto auto. wiper atau headlamp. Yes. Oh ya sama, itu juga wiper sama Dan mobil ini headlampnya ada juga. ambient lighting. Iya. Tapi dashboard tengah ya? depan sama pintu doang, belakang nggak ada. Belakang ada. Ada. Driving assist nih, dia ada intelligent cruise control, jadi setirnya ngikut-ngikut juga. Atau Iya. bisa kita hidupkan yang adaptive cruise control aja, tapi setir kita sendiri. Ngatur. Bisa nggak kita pilih setirnya aja ngatur? Dia bisa. Oh. Kalau Hyundai kan bisa tuh, Iya. kan bisa kita Sebenarnya pilih. sama MG, lu bisa matiin juga apa Oh, namanya iya? yang steeringnya bisa. Oh, Jadi kayak di tombol setirnya ditahan lama terus dia enggak. cuma adaptive Tapi cruise. kalau misalnya di Hyundai kemarin itu kita bisa aktifin setirnya aja. Iya, kalau Adaptifnya Hyundai iya. enggak, Ha-ha. gitu. Kan kadang lagi kita mau ngambil barang, aduh hidupin aja udah enak. Iya. Kalau ini harus adaptive cruise controlnya nyala. Lane keeping assist-nya ada, semua bisa kita matiin, dan adasnya ini juga smooth ya, sama dengan MG. Dia nggak yang kasar seperti brand-brand lain yang kalau misalnya kita mau kasih Ngelawan gitu ya, dia langsung Iya. rilis aja gitu kan, dia langsung nggak- lemes. Ini langsung lemes. Nggak yang harus kita Harus dilawan ajak dulu. ribut dulu. Pre-collision juga ada, ini semua rear collision dan lain-lain semua ada ya. Door open warning dan lain-lain ada. Intelligent reminders from departure warning ada. Yang mobil Ini di juga- depan udah jalan ya. Ini juga bisa ngeliat speed limit dan ngasih alert ke kita kalau misalkan speed limitnya berubah atau kita over speeding. Oh. Gitu. Sama ya, sama sama Iya. MG. Tapi ini banyak kelebihan lah kayak joknya ada Ya. ada leg rest-nya. Dia ada voice ada voice pijetnya. Ini control pijetnya sampai juga. benjol. Iya, nih. Ada pinjetnya lagi aktif nih. Benjol. Lagi aktif juga gini. Ada kursi pijetnya, betul. Ini juga ada voice command. Iya. Display juga kita bisa day night mode. Kalau di MG S5 dia cuma layar tengahnya doang yang bisa day night kalau nggak salah. Ini bisa dua-duanya, jadi nggak silau. Sound setting, oh ya, mobil ini speakernya banyak. Dia pakai Flyme Sound. Iya, punyanya mereka sendiri ya. Itu ya brandnya Geely sendiri. Ada banyak di depan, 1, 2, 3, Ada 4, banyak, 5, yes. 6, 7. Ada 7 di depan. Nih, 1, 2, 3. Enggak, di pintu lu aja. Oh, di sini Oh, juga iya. ada cuy buat nelpon di Ada, sini. di headrest juga ada speaker. Sama subwoofer di belakang, jadi Hmm. banyak sih speakernya. Banyak. Dia juga bisa kita set sound field-nya gimana, dan bisa kita bikin virtual arena. Jadi bisa seperti dalam recording studio atau music hall, opera house, konser Iya. gitu-gitu. Tapi suaranya oke aja. Dan di mobil ini juga ada game ya. Jadi kalau misalnya kita lagi bosan, kita bisa main game di sini. Ada Candy Blast. Main-main Iya, game. dia banyak kayak gitu-gituan ya. Kayak camping mode-nya. Iya, iya. Camping mode-nya virtual kan? Iya, camping mode virtual. Ini juga vehicle to vehicle bisa loh. Oh. Nih, kita kalau mau ngecas ke mobil lain bisa vehicle to vehicle power share. Oh, iya iya. Jadi kalau kita punya temen yang mobil Mogok habis, baterainya kehabisan kita bisa baterai, bantu kita lah bantu, dikit ya. gitu. V12 Tapi pelan juga sih udah ya. Pasti ada, ya pelan. 32 ampere. Iya, pelan. Iyalah, nggak bisa kayak fast charging lah. Oh, iyalah. Kamera 360 ada. Kamera 360 ada, yes. Tuh bisa lihat depan, Kiri bawah, kanan kiri ya. kanan. Sama, Ya. sama persis sama MG. Apple CarPlay udah pasti ada ya. Iya, Android Auto. Ada built-in apps juga, Spotify gitu-gitu ada. Gitu sih. Kalau Dan di tengah sini ya ini wireless charging satu. Di sini ini tempat buat naruh HP kalau nggak mau ngecas, ya kan? Ini ada 2 cup holder sama ada card holder di sini. tapi ditutup ya cup holdernya ya. Iya, bisa dibuka, bisa ditutup, Hmm. ya kan? Nah, ini tombol-tombolnya hanya ada 4 di sini untuk menyelamatin AC, auto, untuk sirkulasi sama defogger. Nah, ini wheel ini buat gedein lagu atau kita klik sekali. Kita klik sekali langsung atur fan speed, udah. Itu aja. Iya. Maksudnya bisa lebih banyak lagi ya. Iya, kalau lebih baik sih bisa lebih banyak lagi ya. Tapi untuk tombol-tombol di sini untuk ngatur spion, ngelipat spion itu semua ada di sini. Jadi nggak bongkar-bongkar menu. Dan gimana untuk akomodasi penumpang dan barangnya? Ini posisi mic tadi ini 3 jari ya, 3,5 jari lah muat di sini. Emang ini lebih panjang sih. Iya, cuman memang dia ada kekurangannya. Ini nggak bisa terlalu jauh extend Setirnya. dan masih terasa tinggi. Ini tinggi banget. Iya.
Ini tinggi. tinggi aja, nggak lebih rendah lagi Iya. gitu. Legroom sih ini lebih, kalau di baris kedua ya, emang lebih besar, ini lebih ada legroomnya. Dan feel-nya di baris kedua ini berasa lebar sih mobilnya. Iya. Karena kalau di MG agak ngepas aja gitu. Oh. Dan yang paling superior sih sebenarnya di bagasi. Kita udah tes, itu settingan lantai bagasinya ditaruh paling bawah. Di tes itu kita hitung 686 liter Oh, gede ya. gedenya. Dan pas lu buka lantai bagasinya ada kompartemen yang gede lagi nih, sampai ke bawah. Jadi kalau mau ngumpetin tas yang gede bisa. Iya, bisa taruh di situ. Ini Iya. emang untuk akomodasi penumpang dan barang ini lebih mantep ya. Iya. Dan gimana untuk kesimpulannya bagi Anda yang pengen cari mobil yang lebih nyaman, lebih apa ya, desainnya Iya, lebih nyari mewah nyari gitu. bantingan yang lebih empuk, lebih enak buat jadi penumpang di belakang. Iya, Ini. ini. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang fun to drive, lebih suka nyetir sendiri, ini Iya, sih. yang lebih agresif Yes. gitu ya. Jauh. Ini sih tetap. Karena dari segi nanjaknya dia lebih pede. Iya. Akselerasinya juga oke. Betul. Dan Terus bantingannya enak juga nih mobil gitu. Iya, emang dia lebih ke fun sih. Iya. Buat kita ngebut di tol itu kayak lebih stabil aja gitu rasanya. Jadi bagaimana menurut Anda kedua mobil ini? Sampaikan di kolom komentar kira-kira Anda lebih pilih yang mana. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.